Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Chan Galvin dan kali ini gue kembali ngobrol bersama dengan Dokter Indra. Wih, apa kabar dokter? Sehat? Jadi kalau kemarin kita ngobrol soal kesehatan juga. Ya kemarin kita bahas tentang apa, Bi? Kemarin tentang terapi ya, tentang terapi. Oh, tentang terapi kan beberapa terapi yang pernah gue jalanin di sini. Jadi dari akupuntur, terus ada ozon darah juga dan masih banyak lagi gitu. Nah, karena sekarang lagi pandemi, kita kayaknya ngobrolnya agak lebih edukatif buat teman-teman yang lagi nonton kali Bi ya. Boleh. Oke, tapi ini tadi kan kita sebelum syuting ini udah antigen ya, pokoknya udah di swab segala macam dan negatif. Kayaknya dibuka aman Bi ya. Boleh. Ini di jarak, biar lebih kelihatan ganteng ya Bi. Boleh. Siap. Jadi kan kalau mungkin zaman sekarang banyak nih teman-teman yang terkena dan juga keluarga juga terkena gitu. Justru kalau saya lihat dia teman-teman yang apik banget tuh dalam merawat kesehatan. Jadi kayak misalkan dia selalu semprot, dia selalu minum vitamin, dia selalu menjaga kesehatannya dengan pakai masker semua segala macam. Justru orang-orang seperti itu malah yang kena duluan. Itu kenapa Bi? Sebetulnya dari segi aspek seperti ada kan angka mortalitas dan morbiditas, jadi angka kesakitan dan angka kematian. Nah itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi mau sehat-sehatnya kualitas hidup seseorang, ketika memang terjadi kondisi seperti sekarang pandemi COVID-19, jadi mungkin harus digarisbawahi ini pandemi itu apa sih? Pandemi itu sebetulnya kejadian wabah yang terjadi secara sporadis. Yang melingkupi hampir seluruh bagian dunia, global. Jadi bukan lagi ada di daerah tertentu, menular ke daerah tertentu, tapi ini udah negara ke negara, akhirnya menjadi sebuah wabah dunia, global. Itu pandemi? Itu pandemi. Itu yang membuat secara faktor resiko jauh lebih besar dibandingkan seperti halnya penyakit malaria ataupun demam berdarah yang hanya di suatu lokasi atau suatu tempat. Nah, apa yang terjadi sekarang? Yang sekarang karena terjadinya pandemi, seluruh dunia panik. Yang kedua, dengan panik akan otomatis orang menjadi seperti halnya panik buying ya. Panik buying ya. Orang beli tiba-tiba beli vitamin, kita mau beli masker secara berlebihan, kita beli apapun, kita desinfektan rumah rutin. Tujuannya satu, tidak boleh kita sakit, tidak boleh kita terkena yang namanya wabah COVID-19 di sini. Tapi di satu sisi kita tidak bisa menghalangi ini virus ini untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena ini udah jadi pandemi. Pandemi itu berarti bisa jadi di pagar rumah kita, bisa jadi di daun pohon, orang melewat tiba-tiba bercak dropletnya menempel secara tidak sengaja, terbawa angin masuk. Apalagi sekarang variannya sudah banyak sekali, dari mulai varian Alpha, varian sekarang yang terkenal Delta, dan kita sudah tahu tidak hanya berada di kota besar seperti Jakarta atau Bandung, bahkan sekarang sudah masuk ke lingkup pedesaan. Nah itu yang namanya pandemi tidak mengenal namanya kota besar ataupun desa yang kecil. Saya kasih contoh saja. Kalau Om Chan ini kuat, jago silat, dilatih setiap hari untuk ninju sama menendang, tapi setiap hari sama saya dipukulin di satu tempat. Contohnya di sebelah kanan pipi saya pukulin tiap hari. Apakah akan kuat terus-menerus? Tidak ya? Enggak. Pasti akan ada fase di mana kalah, sudah tidak mampu lagi tuh, meskipun terlatih. Itu hal yang terjadi pada banyaknya para medis di Indonesia, dokter, perawat, ataupun yang lain yang terkena wabah COVID-19 ini. Padahal aslinya bagaimana sih teman-teman nakes kita atau tenaga medis kita di rumah sakit menangani pasien dengan semua memakai dan APD yang lengkap, dari mulai jubahnya, hazmatnya ya, maskernya yang sudah double, memakai yang Google-nya, kemudian gloves, belum ruangannya yang memang sudah dikondisikan untuk COVID-19 ini, isolasi ya, ruang isolasi yang sudah distandarisasi oleh Kemenkes, tapi toh banyak nakes kita kok yang kena gitu. Kenapa?
Karena ini adanya paparan yang terus-menerus. Oke. Kita di ruangan, rumah steril, ketika keluar ruangan sudah non steril. Kita tidak bisa bandingkan kualitas ruangan dengan kualitas rumah dan ruangan yang di tempat lain, meskipun jauh dari orang, karena kita tidak tahu kualitas sanitasinya, desinfeksinya itu akan berbeda dengan apa yang kita kira itu bagus untuk kita. Ternyata memang kecolongannya dari ART-nya bisa. Nah, bisa dari ART-nya. ART-nya yang memang setiap hari disuruh ke pasar, beli sayuran, bolak-balik, padahal disinfektan, secara tidak sengaja terpapar di pasar, pulang ke rumah meskipun sudah mandi, tapi sudah keburu masuk ke sistem tubuhnya, sudah terinfeksi. Nah, ketika terpapar, terinfeksi, ya masuk ke dalam lunak sudah. Berarti intinya sih berpengaruhnya dari keadaan tubuh seseorang juga ya. Mungkin di saat lagi dia imun lagi kuat, dia lagi sehat, masuk virus ya mungkin biasa aja. Betul. Cuman ketika virusnya makin lama nempel-nempel terus Betul. dan Karena ada kondisi dia lagi turun, betul. kena pas masuk makanya jadi positif. Makanya pemerintah membagi orang yang terpapar COVID ini menjadi ada yang namanya orang yang positif, positif terpapar dan ada gejalanya, orang yang bergejala. Ada yang namanya OTG, ya, orang tanpa gejala gitu kan. Nah, orang tanpa gejala kan kita tidak tahu apakah dia yang sudah sakit, udah ada mengeluh gejala sakit tapi cuek. Akhirnya karena dianya cuek, atau dianya merasa aku perlu melakukan suatu aktivitas meskipun aku lagi demam, akhirnya dia komunikasi lah dengan temannya, bertemu, bertatap muka, padahal positif, menyebar. Oke. Iya, tapi ngomong ini Bi, tadi kan abis sempat nyindir-nyindir masalah soal teman-teman artis nih. Betul. Ada yang kena, padahal dia udah bersih banget. Nah, balik lagi, ini ada salah satu teman kita juga yang mungkin orang siapa sih yang nggak tahu tentang podcast yang sangat luar biasa, yang mungkin ketika orang pengen mengklarifikasi suatu hal yang besar pun sekarang sama podcastnya beliau nih. Nah, si Master Kobuzar ini kan kemarin sempat kena nih Bi. Kita cuma sempat ngobrol aja ya. Jadi mungkin informasi yang saya dapetin adalah beliau ini sempat positif gitu kan. Terus kemarin ada beritanya lagi jadi negatif, tapi ada kena badai sitokin. Yes, Nah, kemarin dia sempat bilang kan, saya suka ngelihat gaya hidupnya beliau ini tuh sangat luar biasa. Dia super ini ya. super ketat banget kan, dia katanya Super healthy ya, super healthy. jarang mengkonsumsi gula-gulaan, makan nasi juga kayaknya juga enggak kayaknya. Terus dia juga sistem pola makannya OCD gitu kan, yang mungkin cuma makan dari jam 1 sampai jam 6, abis itu nggak makan lagi. Betul. Gitu. Nah itu sekuat itu bisa kena. Dan maksudnya si badai sitokin apa sih Bi? Mungkin teman-teman banyak yang pengen dijelasin ini. Yang saya bilang, sekuat apapun imunitas tubuh seseorang, itu kekuatannya bukan otot kan. Iya sih. Tidak bisa diukur oleh aku, ototnya besarnya, diameternya besar, udah pasti kuat dan kebal. Nah, ini kan namanya imunitas. Imunitas itu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu berarti setiap kali diinfeksi gitu, dipapar, makin lama daya tahan tubuh kita akan kurang kalau daya tahan tubuhnya tidak terjaga atau tubuhnya tidak bisa menjaga. Beda. Jadi ada yang tidak terjaga itu cuek, tapi ada yang memang terbaik dari Master Kobuzar ini sudah sangat menjaga, tetapi memang karena memang beliau itu orang publis, ya, secara tidak sadar mungkin dari ART-nya, mungkin dari partnernya, ataupun dari Bintang tamu yang datang di bintang podcast tamu yang mungkin datang kali secara ya. tidak langsung gitu ya terpapar, tapi karena terus-menerus terpapar terus, akhirnya daya tahan tubuhnya tidak mampu. Positifnya yang kita lihat gitu kan, ternyata saya juga melihat karena salah satu orang yang memang saya sangat kagum karena memang beliau memang sangat Karya sangat luar biasa, betul. Beliau memaparkan di YouTube channelnya itu bahwa saturasinya bagus. Saturasinya kok saya bagus dari 95 ke atas itu yang saya sebagai dokter, ya saturasi itu mengukur tingkat oksigenasi di dalam darah gitu kan. Tapi kok dengan kerusakan paru-paru yang katanya lebih dari 60%, kok saturasi bagus. Itu kenapa tuh? Kok kenapa bisa saya kena badai sitokin gitu kan, tapi saturasi saya bagus. Nah itulah berarti endurance, kekuatan tubuh kita, strength tubuh kita yang lebih kuat dibandingkan orang yang biasa. Mungkin orang biasa bisa tidak bertahan
Tapi karena memang kualitas hidupnya bagus, kualitas organ tubuhnya bagus, kualitas darahnya bagus, terjaga, itu yang membuat survive. Banyak yang tidak survive. Jadi Master Cortizar ini salah satu orang memang kuat, diberkati oleh Tuhan, kekuatan yang memang tubuhnya yang bisa recovery-nya dengan cepat. Nah, tadi yang ditanyakan apa sih badai sitokin? Badai sitokin ini sebetulnya sistem imunitas tubuh kita sendiri. Jadi ketika contohnya kita anggap ada virus COVID ini masuk ke sistem pernafasan kita. Jadi si COVID-19 ini dia punya reseptor spesifik di saluran nafas. Jadi ketika masuk nggak mungkin, contohnya COVID nempel di kulit tiba-tiba jadi penyakit kulit, tidak. Dia hanya reseptornya di saluran nafas, dari mulai hidung, tenggorokan, ada saluran nafas ya sampai ke paru-paru. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya innate immunity. Innate immunity itu imunitas bawaan. Jadi apapun yang masuk benda asing ke tubuh kita, nggak usah dikenal pun dia akan berusaha untuk mengikat dulu, menghajar dulu, kemudian dikeluarkan atau dibunuh di situ. Namanya makrofag. Nah, ada di dalam tubuh kita, di dalam saluran nafas itu. Makanya saluran nafas kita itu aslinya kalau dilihat di bawah mikroskop itu tidak licin, tetapi ada silia namanya, silia pernapas yang memang mengatur aliran masuk udara. Ketika memang ada bakteri, dia akan diikat oleh kelenjar mukus atau yang kita sebut dahak ya. Nah, tapi karena imunitas kita ini terbatas, makanya adanya imunitas kompleks yang dibentuk oleh antibodi kita sendiri. Ada namanya sel T dan sel D yang kita anggap contohnya imunoglobulin yang spesifik terhadap virus tertentu. Itu yang ditujukan kenapa kita harus divaksinasi. Divaksinasi itu sebetulnya diberikan semacam virus yang sudah dilemahkan, tujuannya untuk tubuh kita membentuk antibodi khusus untuk si virus itu. Jadi ketika terpapar, kita tidak akan terlalu sakit. Ketika memang kita sakit pun tidak akan terlalu parah. Nah, itu yang memang harus digarisbawahi. Harus mensukseskan program vaksinasi nasional ini. Kita harus membantu pemerintah supaya memang vaksinasi ini bisa berhasil untuk semua masyarakat. Banyak blunder-blunder oleh masyarakat kita ataupun memang yang memang tidak tahu, ketakutan untuk divaksinasi, akhirnya menghindari vaksinasi sama sekali. Itu yang memang membahayakan. Itu mungkin hak orang lah ya untuk mau vaksinasi atau enggak. Cuma balik lagi berbicara masalah kesehatan, nah ini loh yang solusi terbaik dari pemerintah itu, dari sisi medis itu seperti itu. Nah, ketika memang badai sitokin ini, kita kembali ke sitokin ini, ketika si virus masuk saluran nafas, tubuh berusaha untuk menolak, untuk melawan. Tetapi ketika memang tubuhnya berhasil melawan, aktivitasnya terlalu berlebihan. Jadi menganggap bahwa tubuh kita ini masih menganggap bahwa ada virus yang tetap harus dilawan. Karena memang si COVID ini dia salah satu virus yang memang kalau bilang pintar itu ya, dia sangat pintar sekali, dia berkamuflase itu dengan sistem pertahanan tubuh kita. Akhirnya tubuh kita memproduksi sitokin yang awalnya positif untuk tubuh kita, tapi efeknya jadi negatif. Yang harusnya lendirnya cuma sedikit, diproduksinya berlebihan. Yang harusnya bisa encer, produksinya jadi lebih kental. Makanya mungkin pernah melihat Om Chan ini di YouTube atau dimanapun, orang yang kena COVID ini ketika dilendir ditali itu saking kentalnya lendir itu saking kentalnya itu sampai dililit-lilit aja masih tidak putus-putus. Itu yang membuat gagal nafasnya di sini. Nah, ketika paru-parunya rusak, dicek di ronsen rusak, ketika dicek swabnya PCR-nya ternyata positif, di ronsen rusak paru-paru, ternyata ini pneumonia akibat COVID. Nah, begitu yang terjadi dengan Master Cortizar ini. Badai sitokin ini imunitas tubuhnya yang memang berlebihan merespon adanya infeksi, sehingga ketika hasil PCR-nya negatif pun ini sitokinnya ini bekerja dan malah merusak fungsi organ atau malah membuat tubuhnya menjadi rentan terhadap kerusakan. Nah, kalau misalkan badai sitokin itu berarti tidak dipancing oleh obat atau emang terbentuk dengan sendirinya tanpa minum obat sendiri? Itu sistem imunitas. Tanpa minum obat sekali itu akan keluar tuh. Nah, itu ada respon. Makanya sitokin storm ini tidak semua orang yang terkena COVID-19 ini mengalami badai sitokin. Jadi sebagian orang yang memang punya imunitas spesifik yang memang khusus, yang merespon secara berlebihan adanya infeksi. Ketika infeksi atau virusnya udah hilang pun dia
peradangannya tetap berlanjut karena memang respon sitokinnya belum berhenti. Jadi kalau saya sebut itu adalah salah satu respon autoimun, betul, respon autoimun. Jadi dari tubuh kita sendiri menganggap benda asingnya masih ada sehingga memproduksi sistem pertahanan tetapi berlebihan, yang akhirnya merusak sistem tubuh itu sendiri. Tapi kalau misalkan berbicara masalah penanggulangan ataupun gimana sih caranya biar kita tuh tidak terkena body storming, itu bisa nggak sih? Atau emang nggak bisa, emang karena setiap orang tuh tubuhnya memproduksinya beda-beda sendiri. Betul. Itu yang kita nggak bisa hindar loh dia. Tidak bisa menghindar, itu yang memang. Ataupun ada cara misalnya paling nggak lo bisa kayak maintenance kesehatannya atau seperti apa sih? Betul. Itu yang memang saya garis bawahi. Ketika memang kita menyebut bahwa kita ingin menghindari COVID-19, saya bilang kita tidak bisa menghindari. Karena nggak kelihatan sih, Bi. Nggak kelihatan. Kita lawan kelihatan bisa hindar kan? Perlu garis bawahi bahwa badai sitokin ini terjadi sporadis langsung. Jadi dalam waktu besok bisa terjadi badai sitokin, padahal kita udah WH, kita udah negatif. Tiba-tiba terjadi cytokine storm. Cytokine storm itu apa? Storm itu badai. Namanya badai memang bisa diprediksi, bisa sebetulnya. Tetapi ketika di BMKG. Tapi kalau tubuh kita sendiri karena kita bukan pro dalam bidang halnya untuk menganalisa kita mau masuk ke kategori badai sitokin, akhirnya udah kita kecolongan. Salah satu yang bisa kita lakukan maintenance, menjaga supaya mudah-mudahan kita tidak terjadi yang namanya cytokine storm ataupun memang terpapar seperti apa, Bi? Contohnya mungkin yang bisa kita. Contohnya salah satu treatment yang saya berikan sampai ke Om Chan ini ada salah satunya treatment autohemoterapi ozon. Jadi kita treatment darah kitanya supaya memang oksigenasi di dalam tubuh kita selalu bagus. Meskipun disaturasi bagus, tapi mungkin secara kualitasnya belum tentu bagus. Saya bilang contohnya gini, Om Chan kolesterolnya bagus, contoh, asam uratnya bagus, tapi ketika dikeluarkan darahnya ternyata kental, mudah mengendap. Kita tidak tahu, yang kita bilang analogi di otak kita, maka darah kita bagus, kolesterolnya normal, asam uratnya normal, padahal tidak seperti itu. Darah kita kan terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, imun kompleks, trombosit, semuanya. Jadi untuk menjaga kualitas darah kita, daripada kita minum obat, lebih baik kita lakukan treatment saja. Treatment yang memang langsung memperbaiki kualitas darah. Yang pertama, kita tidak jadi ketagihan. Yang kedua, kitanya langsung to the point, darah kita langsung lakukan maintenance supaya minimalnya yang kita lakukan, imunitas darah kitanya akan jauh lebih baik dibandingkan kebanyakan orang yang tidak di treatment. Jadi intinya sih lebih bagus kita maintenance dia daripada kita mengobati. Kalau sudah bablas baru diobati. Nah, bagi yang sudah terkena COVID itu kan butuh recovery-nya cukup panjang kalau dibiarkan normal tubuh kita untuk recovery. Makanya saya bantu banyak beberapa pasien saya memang yang sudah awalnya positif kemudian sudah negatif, alhamdulillah saya anjurkan rutinkan treatment. Lebih baik treatment tubuh kita bisa dengan langsung treatment darah, saya berikan treatment yang memang langsung berupa infus terapi, kemudian blood terapi, laser treatment, banyak sekali treatment yang bisa kita lakukan untuk membangun sistem tubuh kita untuk recovery setelah terkena COVID ini jauh lebih cepat. Dan insya Allah memang ya target kita ke depannya jangan sampai pandemi berlangsung lama. Karena kalau pandemi berlangsung lama, ini gradingnya akan menjadi sebuah endemi. Menjadi epidemi. Endemi dan epidemi mungkin akan dibedakan apa sih sebetulnya. Dari pandemi itu jadi global, menjadi endemi, menjadi menetap. Epidemi menjadi udah menetap, menyebar ke wilayah-wilayah yang berdekatan dengan kita. Akhirnya udah menjadi penyakit yang memang dibilang normal gitu kan. Jadi intinya banyak nih yang sebenarnya nggak hanya ini nih apa yang saya obrolin, mungkin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Cuman kalau misalkan kalian pengen tahu nih lebih detailnya, kira-kira kita nggak pengobatan yang dilakukan oleh Abi di kliniknya ini tidak melulu tentang apa yang mungkin terjadi saat pandemi sekarang. Cuman
secara luas penyakit yang mungkin bisa dikoordinasikan ataupun juga bisa dikondisikan nih dengan pengobatan-pengobatan yang ada di bioholistik ini. Ya mungkin kalian nanti kalau penasaran, saya akan share nih alamatnya dan juga nomor teleponnya, hubungin langsung aja Abi. Dan memang mudah-mudahan ini sih konten bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau misalnya nanti ada kesempatan, saya akan ngobrol lebih lanjut lagi nih. Terus terang kalau gue ngobrol sama Abi ini nggak ada habisnya karena doi ilmunya banyak. Jadi mungkin bisa di-share ke saya dan juga ke teman-teman semua. Dan mudah-mudahan sih ini juga lebih membawa teman-teman semua dan juga masyarakat semua untuk sadar akan yang namanya kesehatan. Betul. Makanya saya tambahkan, karena memang selain saya menitik beratkan ke treatment, jadi saya juga salah satu yang memang pengusaha dalam bidang kesehatan yang mendirikan apotek juga, apotek 24 jam. Ya memang dalam suatu pengobatan kita tidak bisa menitik beratkan semuanya harus diobati dengan namanya obat yang dingin, tapi harus combine. Combine itu semakin banyak kita mengkombinasi sistem cara kita pengobatan akan lebih maslahat untuk pasien kita. Jadi saya menitik beratkan ketika memang obatnya sudah berjalan, kemudian dalam jangka panjang kan kita tidak mau mengkonsumsi obat-obatan terus-menerus. Makanya harus dibarengi dengan sebuah treatment yang tujuannya supaya penyakit ataupun gangguan yang ada di dalam tubuh kita bisa kita kontrol dengan baik sampai mencapai kesembuhan. Apapun penyakitnya, baik kronik maupun akut. Tapi harus digarisbawahi, penyakit akut atau penyakit yang memang dalam 2 minggu pertama dikeluhkan, contohnya demam, sakit tenggorokan, lakukan pengobatan dengan cepat. Minum obat dengan cepat. Baru setelah tereliminasi keluhan-keluhannya, gejalanya, baru kita lakukan treatment. Oke, thank you Abi. Jadi gue manggilnya si Abi ya. Ini sahabat gue udah lama dan gue ngobrol sama dia, pengetahuan gue jadi banyak gitu kan. Dan mudah-mudahan ini juga semua bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan acara ini. Dan next kita akan ngobrol lagi ya. Hal-hal yang lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you Abi. Ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.